Halo teman-teman, maaf ya openingnya tidak terlalu meriah, tidak terlalu excited, tidak terlalu lebay. Ya, semoga dengan opening yang biasa saja kita buktikan kita akan dapat banyak subscriber. Emang itu yang lu cari? Enggak. Tapi selama ini gue lihat statistik di YouTube tuh seru. Subscriber 100.000 tapi videonya yang nge-view 200.000, 300.000. Berarti ada orang yang gengsi untuk nge-subscribe. Iya, karena dulu terlalu militan membela yang belum tentu benar. Oh, waduh. Jadinya pas sekarang nggak tahu ternyata hidup menerpa mereka, harus ketemu realita, kok yang masuk omongannya Uus ya itu. Nah, karena takut konten yang lain nggak jelek kali Uus. Iya Dia sih. suka nonton ini, takut yang lain jelek kan nonton aja gitu. Kalau subscribe kan harus datang semua. Oh iya benar. Masuk notifikasi. Oh Bisa iya aja. benar. Iya juga sih. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi ngomongin soal itu, lu tahu nggak? Coki Pardede dan Tretan Muslim bermusuhan dengan Deddy Corbuzier. Lu tahu tidak? Sempet denger sih ada, tapi gue belum bener-bener lihat banget. Ih, gue lihat di YouTube bro. Dia yang paling tahu pasti nih. Bro, kenapa? Wow, lihat dia sangat peduli sekali dari gestur-gestur wajahnya. Kita mau ngomongin, biar kita kayak YouTuber ngomongin drama YouTube, bro. Bro, nggak ada gosip yang lain gitu apa? Enggak, soalnya kan untuk ukuran Om Deddy tuh jarang ada orang yang seberani itu sih ke Om Deddy gitu. Anjing ngeliat badannya aja males musuhin sih gue. Iya sih. Kayak gue pas diajak ngobrol sama Om Deddy terus jadi temennya Om Deddy kayak, aduh gue bersyukur gue jadi temennya dia gitu. Kayak lu ketemu Hulk terus Hulk temen lu. Jadi kan kayak itu nggak jadi musuh. Nggak, emang itu orang dua ngapain lagi? Kok lagi? Kok ngapain lagi? Ya. Masa diungkit-ungkitmu. Oh iya bener juga. Keenakan mereka lah. Iya. Keenakan mereka lah. Nggak, Berasa kan- penting diomonginmu. Kan kalau nggak salah cuma masalah soal yang babi kurma doang kan, emang ada lagi, Bor? Itu kan lebih ke selera. Iya. Ya kan? Iya. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi bersahabat belum tentu dengan siapa aja. Oh iya bener. Nah pantesan aja acara Emily nggak pernah mau diundang. Diundang mah diajak ya? Diajak mah diajak, cuma mereka nggak sanggup aja kayaknya. Wow, nggak sanggup. Nggak Tapi kemarin gue main loh di acara Emily. Nggak sanggup dijutekin. Wah. Nggak sanggup itu di sana terus harus tegur sapa gitu. Mendingan udah gue di rumah aja atau gue di beer garden ya Bor ya. Mendingan gue nyapa orang nggak kenal gitu. Tapi mau lihat gak gara-gara apaan? Apaan sih? Apa? Jangan handphone gue dah. Ya lu yang cerita, lu yang pakai handphone. Gak mau, nanti ada di history gue nonton MLI. Sekarang kan soalnya kalau kerja kan harus dicek sosmednya kan, karena takutnya ada memicu apa gitu kan, harusnya Radikalisme. Iya, menyulut apa gitu Atau pernah kan. ngomongin bosnya di perusahaan sebelumnya. Nah itu kan maksudnya pasti dicek sosmed kan. Ntar kalau misalnya gue punya history pernah nonton MLI ntar, oke. Kriteria kamu masuk semua. Lulusan bagus, nilai bagus. Iya, kamu juga IPK kamu 3,9. Bagus banget, ini jarang-jarang banget ada mahasiswa pintar, alumni tapi masih mau nyari kerjaan yang gajinya mungkin tidak terlalu tinggi gitu, tanpa ada tuntutan macam-macam. Kamu juga tidak request nih harus gaji di atas berapa gitu. Tapi saya lihat di history kamu pernah nonton MLI ya? Ya. Iya Pak. Oh gitu. Oke kalau gitu terima kasih ya sudah melamar di sini. Kamu saya tolak. Tapi Pak, nggak boleh nolak. Kamu kan masa kamu nggak bisa menerima? Kamu saja bisa menerima segala jenis suku, ras dan agama. Masa kamu tidak bisa menerima penolakan dari saya? Aduh iya. Aduh gimana dong Pak? Ya sudah, kamu keluar pintu dan oh iya, saya mau ketawa boleh? Iya. Lagian kamu ngapain sih ngelamar kerja? Kamu kan lebih suka jadi Deadwood. Aku tuh nggak bisa nimbrung karena memang nggak pernah nengok video mereka.
Jadi dia nggak ngerti. Iya Main bener. terus mana videonya? Oh, iya. Lu pakai handphone lu aja lah. Ya udah deh, ya udah sih gue juga gak bakal diterima kerja di mana juga orang tatoan apa sini. Ya, apalagi lu. Wih, ada AdSense-nya. Wih, pantesan mereka kaya. AdSense gua dong 4. Tek. Nggak usah ditonton iklannya, udah banyak uang mereka. Iya. Pengen edisi di endorse produk. Cepetin aja, udah mana rusuhnya di mana? Langsung di awal nih omong. Terus Tuh kan, iya kan? Iya kan? terus berantemnya mana sama Om Dedinya? Enggak, Di ya. video Om Deddy. Itu kan videonya Coki Muslim, Ah. Nah, Om Deddy ngerespon ternyata ada cerita di belakangnya gitu, Bro. Oh. Nih, itu kan tadi kan promosiin pomade Pomade. Belagio. Belagio. Nah, terus si Jadi semua ini gara-gara pomade. iya. Nah, ternyata nih. Nah, ini Ributnya apa Om Deddy? nih, lihat nih. Anda tretan musik. Nih, tuh. Oh. Kan? Jadi sama si Reza Nangin si Reza Nangin ini yang ngajak gitu untuk semua kerja sama gitu. Terus kebetulan yang ngabarin Om Deddy bukan Eca, tapi Coki. Coki kan Muslim ya. Iya, kan Coki Muslim berarti Coki Deddy Corbuzier. Soalnya kan Deddy Corbuzier Muslim. Bukan sih. Emang nama. Oh iya, sorry. Tretan Muslim Tretan, bukan. tretan. Oh iya, Harusnya gue juga Gilang Muslim dong. Oh iya, benar Kalau juga. pakai. Iya, Kalau sorry. Boris kafir. Enggak, Boris Kristen sahabatku. Wah. Soalnya ngomongin Emily harus open minded. Gitu. Jadi si Coki ngajakin Om Deddy. Iklan pomade. Jadi bintang utama tadi kan bintang utamanya kan emang iklannya kan Nora tuh. Ada siapa sih? Iya. Mas Angga Lawas Lawas Pantas. Sama satu lagi artis lama tuh yang Iya. yang jadi superhero kocak. Marcelino. Bukan. Bukan. Itu yang jadi superhero kocak ini. Emang dia superhero kocak? Iya, yang jadi Superman-nya. Ada Iya. yang kocak tuh lucu banget aja. Terus Di global tuh dulu tuh. si Coki sebelumnya ngajakin katanya Om Deddy mau nggak jadi bintang utamanya. Jadi terus Om Deddy marah katanya ya tahu diri dong kalau mau ngajakin kerja sama bareng, ya masa pomade ngasihnya ke Om Deddy. Om Deddy sih nggak bilang secara gamblang ya kan gue botak gitu, tapi dia tersinggung. Padahal kan jangan negatif thinking kan, maksudnya kayak bisa dibuat gitu iklannya kayak Om Deddy pakai nih set gitu sama pakai di tangan, di otot. Wah, urat-uratku lurus. Kan uratnya kan merangkal gitu kan, jadi lurus gitu. Atau kan mungkin Om pomade-nya. Deddy kan kalau senyum suka kaku gitu kan mukanya. Iya. Tahu kenapa senyumku kaku? Karena cuci muka pakai pomade. sama dagu maju. Iya. Alisnya kan juga gitu naik terus kan. Iya. Lu tau gak kenapa Deddy Corbuzier dagunya gini? Kenapa? Karena gigi maju. Iya. Karena gigi maju. Kalau gigi maju, Raffi mundur. Iya bener, emang suka gitu. Emang bener, kalau gigi yang maju Raffi mundur. Emang gitu, kalau buat bisnis tuh gigi yang maju. Tapi gigi sama Raffi lagi ada masalah juga, tau? Apaan? Kita jadi ngomongin gue Jadi semuanya lu ngomongin. Jangan. Iya. Sebenarnya aku punya satu lagi sebelum promosi. Apa? Kalau Patrick Effendi berarti diem parkir ya. P soalnya. Kan D gigi maju, Raffi gigi mundur. Patrick Effendi diem weh. P. Ya diam aja ngelihat kisruh komunitas. Wah. Memantau dari atas. Aku punya uang, kalian miskin, kalian pasti butuh diundang MLI untuk bertahan hidup bulan ini. Gitu. Ya masalahnya kenapa nggak mikir positifnya aja gitu? Kenapa tiba-tiba harus marah? Kalau menurut gue sih kayak untuk seorang Deddy Corbuzier tersulut oleh bercandaan Coki Muslim kayaknya jadi Deddy yang salah gitu. Kan ada Jadi bukan Deddy yang dulu ya. Iya. Nggak smart people. Bener. Jadi tersinggung people. Bener, jadi kurang smart gitu. Maksudnya kesinggung sama Coki Muslim tuh kayak apa ya, belum ada yang lucu nih. Kayak apa dong? Tapi kemarin kan banyak orang yang tersinggung sama Coki Muslim yang mereka rame kasus itu. Berarti semua orang yang tersinggung. Apa kok sambil nunjuk? Nah, tadi lo omongin babi kurma itu. Dia yang ngomong. Oh iya lu. Gue ngomong Kan iya. itu banyak yang tersinggung. Iya juga Berarti sih. semua yang tersinggung itu tidak smart people. Smart, maksudnya
Pinter dong. Nah, kalau kau lihat aku lihat siapa? Nggak ada lagi dong. Nggak ada lagi. Iya bener ya. Aku ikut aja lah. Atau kan dari Corbuzier kan karena pomade water base gitu kayak wow, semenjak kamu jadi mualaf, aku bisa berwudu dengan pomade ini karena water base. Air. Ada airnya, tidak usah tayamum karena ini masih ada Ini serat. sebel kali gara-gara pakai pomade itu jadi tumbuh rambutnya. Ya kan, dia nggak paham sih kalau pomade kan malah nyumbat pori-pori gitu. Iya enggak, kalau ternyata jadi tumbuh dia jadi sebel. Iya iya. Jadi gondrong lagi. Jadi gue, kok ada lagi sih? Tiba-tiba ada lagi curugnya di depan gitu. Tiba-tiba alisnya, lo kok ikut mengembang? Ininya gini lagi, aduh, set gitu. Terus Mickey Mouse tuh. Abis itu Om Deddy kesinggung lagi. Kenapa? Ada yang mau kerja sama buat promosiin McD. Pas, McD? Deddy kamu makan? Iya dong. Set, I'm loving it, M sini. Ya. Gitu. Cat kuning rambutnya. Iya. Ya ampun, duduk di kursi depan McD gini. Ah, udah nggak ada tuh sekarang ya. Dirangkul, Iya. dirangkul Ronald McDonald tuh. Dulu padahal ada tiap McD, sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Sekarang kalau perhatiin tiap McD udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Gila tuh. Padahal tuh dalamnya orang tau. Wah, Enggak dong. oh, Yang ini di kasihan, set. kasihan banget lagi kerjanya gitu. Kalau yang McD 24 jam pas ganti shift nggak boleh ketahuan. Iya. Gimana ya? Bang, yang kok beda kayaknya. Iya, nggak boleh. SOP-nya nggak boleh gini. Lah, oke kita akan kembali ke boring bokir. Kita akan tetap membahas Unpad. Ada itu nggak sih? Nggak ada ya? Boleh. Kita akan membahas Unpad. Kompak, sangat kompak. Iya, sangat kompak. Yang kompak. Kita akan ngomongin soal Unpad. Unpar. Jeng 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 jeng. Berita malam ini. Bukan. Dia milioner. Lu ngerti nggak sih lu? Lu tadi nggak nanya ini kenapa gini Unpad? Kenapa? Kenapa? Karena di lambang Unpad ada kujangnya kanan. Oh, iya. Oh iya, ada kuning Iya, kan iya, lambang. iya, ada kujangnya. Jadi kita akan ngobrolin Unpad. Kita terakhir bahas apa sih? Udah ngomongin ospek. Sekarang kita akan ngomongin Apa yang seru lagi? horor di kampus. Wow, horor. Horor, Unpar. Gua pernah denger kan, gua dulu kan Tunggu sebentar. Apa? Tidak akan enak kalau ngomongin horor tapi lampunya terang. Wah, bro. Kalau kayak gini-gini kayak gue pernah tahu deh, bro. Apaan? Ada gimmick YouTuber gitu mati lampu. Emang ada? Ada. Enggak usah gimmick. Ini mematiin aja biar lebih seru. Jangan kalau kita mati lampu, ntar kita kayak Ewing HD. Ewing HD, sahabat Mas Darto. Ya, kita gelapin biar lebih. Lu begini, Bos. Iya, nggak usah. Kok Kalau mungkin. Kan kalau di horor gitu. kalau di film horor gue mati pertama. Kenapa? Yang paling tengil soalnya. Lihat, yang paling tengil. Yang paling tengil gue mati pertama. Perkenalkan gue Uus HDMI dan Ih, kabel dong HDMI. ya kan udah mulai jelas Oh, wajahnya iya. kan kameranya udah mulai bagus ya. Perkenalkan gue Uus HDMI dan izinkan gue untuk menemani malam Jumat lo. Mau short time, mau long time, calling aja. Us BO. 08 bla 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 bla. Nggak nemenin, ternyata Ewing ada ternyata sampingannya gitu. No anal BDSM. Oh, nah. Rilava. VCS. Oke, kita akan mulai horor. Jadi begini ceritanya. Kan itu kalau Christmas itu ada Ada TNI Angkatan Udara tuh. AU. Wah, bagus. AL. Kan semua AD AL tuh. Kalau semuanya baru Apa? AL. All. Iya. ALL dong. Angkatan laut. Jadi begini ceritanya. Wah, serem banget. Acara lawak khas. Acara lawak banget. Belum ya? Sorry. Itu penonton udah ngantuk ini. Ya, gitu tuh. Udah ngantuk padahal penontonnya. Ya, gitu. Belum punchline udah Kok makin gerah ya? Ini panas banget lampunya. Enggak apa-apa, biarin. Biar terlebih terasa horor. Panas lampu apa? Oh, kita lupa kenapa di sini panas. Kenapa? Ada orang kafir. Di sini. Salah, harusnya kafir yang panas dong. Hah? Iya juga ya? Iya, Berarti bukan kita kita. kurang taat, introspeksi. Oh, iya, bener. Iya bener. Iya bener, gara-gara kita nemenin orang kafir, jadinya panas kita berdua. Biar kita tidak boleh dekat. Di sini enaknya dingin. Ih, dingin banget di sini. Oh, panas Ih, lagi. Panas banget. Ih, dingin banget.
Enggak. Jangan bercanda. Santai kan bro, oh santai bro, santai kan, nggak apa-apa kan bro bicara kayak gitu, Wallace aja bro. Gue juga ngomong aja kan, gue juga kuliah di Universitas Katolik. Iya, santai kata bro, santai. Gue juga gak bisa ngatain kan gue lahirnya di Santo Borromeus. Iya benar. Kata Om Jess santai. Iya. Sepanjang hidup kita sebagai agama apapun pasti ada bersentuhannya dengan agama. Iya, benar. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Nah, itulah gunanya kita harus saling menghormati. Keren banget. Yes, itulah pesan moral. Pesan aja. Pesan toleransi. Lo tau nggak kenapa gue kerja di inbox? Kenapa? Karena di inbox banyak sekali pesan-pesan. Pesan-pesan berikut ini. Nah, benar sekali. Oke, Mana cerita horornya kata? Ya, ini mau anjing. Oke, jadi waktu itu gue sempat dengar cerita teman gue nih. Waktu gue lagi di warung Atep. Kalau nggak tahu warung Atep, tonton episode 2. Ya, ada flashback-nya. Flashback sejam. Ya. Terus kan ada beberapa daerah yang lumayan angker nih. Ada yang ke Sayang, Jalan Sayang yang sama itu apa? Brimob. ya pokoknya sebelum Brimob itu kita masuk ke belakang ke arah Ranca Ekek lah pokoknya. Sama yang Cikuda tuh belakang Unpad yang ada jembatan cincin. Tahu. Oke, Yang ke golf ya? Bukan. Bukan ya? Nggak ada jembatan di sini, ngeri dah gue boleh. Pokoknya Iya. itu katanya buat transportasi dulu zaman Belanda, buat ngirim-ngirim apa kayak Mayat. enggak hasil bumi. Oh. Jadi dikirim ke Jalur seberang transportasi utamanya. Sekarang sudah tidak pernah terpakai dan di bawah jembatan cincin ada pemakaman warga. Oke. Ya, dan pemakaman warga yang masih hidup. Masa warga? Serem kan? Mungkin. Serem. Kenapa masih hidup dimakamin? Yang masih hidup. Kenapa dimakamin masih hidup? Sian Gak banget. tahu. Makanya serem kan? Warganya bingung gitu Kenapa saya dimakamin ya? Jembatan cincin itu nggak ada samping-sampingnya kan ya? Enggak ada. Nggak ada kan? Jadi Nggak kalau ada. lagi iseng-iseng, kalau lagi iseng jalan ada Nggak ada pagernya. ke bawah. Ada. Jadi paling cuma gini doang nih, set gini doang nih. Nggak batasin, nggak dibatasin buat Bukan orang. kayak yang di jalan tol gitu, bukan. Yang Bukan. jembatan yang kalau di atas jalan tol kan. Iya. Iya, jadi kalau lu lihat kanan kiri begini nih, terjal gini. Oke. Gitu. Jadi kalau lu Indiana Jones ya. iya lagi bercanda-bercanda gini, hai gitu, garing banget lu anjir, meninggal gitu. Jatuh ke pemakaman warga yang masih hidup. Untung kami masih hidup gitu, ditahan. Untung kami masih hidup. Itu ceritanya lagi bulan puasa. Iya bulan puasa. Nah, salah satu temannya teman gua yang ngekos di situ. Jadi pas sahur nih, biasanya orang tuanya nelpon buat bangunin sahur. Betul. Teleponin set gitu. Bunyi tuh handphonenya. Nah, ceritanya si teman gue ini dia ngeraba-raba handphone kan. Gini, set gitu. Mana gitu. Terus tiba-tiba dia ngasihin gini nih. Kayak ada yang ngasihin gini handphonenya. Kayak ada yang ngasihin, ada orang ngasihin gitu kan. Dia ambil aja gini sama dia kan, tak gitu. Kok ada yang ngasihin ya, dia bilang gitu. Kayak pakai kacamata gitu. Kunti bro. Anjing. Kunti. Habis itu ngasihin? iya, habis itu kan Di kamar dia berarti? iya, terus kan dia pingsan. Nah, bangun tuh jam 8 ada miss call di handphone dia tuh 20-an lebih lah. Jadi orang rumah nelfon gitu, terus akhirnya di telepon balik kan sama dia kan. Ada apa ya? Kenapa nelfonin sampai 20 kali gitu? Dia dimaki-maki sama orang tuanya. Terus dia bilang, "Kamu kenapa bawa perempuan ke kosan?" Jadi pas di sahur itu kan dia orang tuanya nelfon. Yang ngangkat. Kan bukan dia kan dia pingsan. Yang ngangkat YBS Cewek. itu. Iya, itu. Mrs. Iya, YBS lah, yang Iya. bersangkutan. Takut banget ya. Padahal di Ini temen lu apa cerita doang? enggak teman gua, teman kosannya cerita pas pagi-pagi cerita. Yang ngalamin berarti deketnya ya? Iya. Cerita deket nih. Cerita dekat, bukan cerita jauh-jauh. Bro, nggak usah lah konten-konten begitu. Udah kamu kan udah bawa Tuhan. Bro, lu kan udah bulu kuduk lu udah ketutup tato, bro. Ini, bro. Nggak Bro, bisa naik lagi. kalau preman bisa kita pukul, bro. Kalau setan bingung. Nggak bisa digini, nggak kena dia. Kalau hantu kungfu, bingung gak lu? Ini Udah hantu kungfu lagi anjing double. padahal dia bisa effortless lah kayak gitu kayak nembus kami kayak gitu. Unpad tuh setahu gua apalagi gedung hukum dulu itu katanya bekas rumah sakit. Gue kan pernah mata kuliah umum kan, dapat di gedung. Kan mata kuliah umum tuh kan yang Kita nyampur bisa, ya, nyampur-nyampur. sama fakultas lain. Gue di gedung sipil. Oh, sipil. Menurut cerita gedung sipil itu gedung tertua di Unpar. Katanya, tapi gue nggak tahu ceritanya. Pokoknya itu gedung paling serem di
Unpar, karena kan Unpar kan salah satu universitas swasta tertua di Tertua Indonesia kan. tahun 55 kalau nggak Iya, salah. 1955. Oh. Jadi gedung sipil itu katanya pernah masuk. Tapi gue pernah emang kuliah MKU tuh di sipil ya. Hah. Aduh, Tapi emang surem gedungnya. surem. Surem. Marmer itu marmer zaman Hindia Belanda tuh nggak marmer yang Oh, yang lantai dingin ya? iya dingin banget Iya, lantai. Yang Jawa-Jawa gitu kan? Pokoknya ada beda deh, Jawa gitu kalau kan? gue dari FISIP terus gue ke sipil tuh beda gedungnya. Kan kalau udah modern tuh kan kayak gini sewarna doang, Iya, iya, gitu iya. kan warna marmer lantainya Iya, ini. iya. Ada yang campuran-campuran batu-batu gitu. Oh. Ih, pokoknya masuk tuh ke dalam tuh kayak ke gedung sipil tuh kayak Iya benar. nggak pernah matahari masuk gitu kayaknya. Auranya beda, udah seperti yang lu ceritakan anaknya begitu-begitu kan. Sangar-sangar ya Iya, enggak? iya. Anak-anak sipil. Tapi yang- Serem yang- juga. Mungkin yang- itu yang membuat mereka maco kali ya. Karena Nggak tiap mau. hari sudah berhadapan Horor, iya. horor. Iya, horor. Tapi di Unpad tuh pernah ini teman gua langsung nih. Dia pas besoknya dia pakai ini apa sih? Pakai gips gitu kakinya. Gua kira Pasti futsal. pasti ada banyak tanda tangan dong. Iya. Ya, gua kira dia main futsal atau Oh. main basket gitu ankle gitu kan. Terus gua tanya, "Lu kenapa, Bro?" "Ntar ya dah, gua ceritainnya," dia bilang gitu. Wah, apaan nih gua bilang ada. "Kenapa lu berantem?" Gua bilang, "Kagak." Jadi ini tuh mitosnya sastra. Jadi ada segitiga kecil gitu yang menghubungkan gedung B, gedung C sama blue stage yang buat kita bikin pagelaran tuh. Itu tuh katanya membentuk segitiga gitu katanya. Nah, makanya di situ portal untuk para makhluk-makhluk keluar tuh di situ. Teori konspirasi. Nah, itu teori konspirasinya gitu. Tapi Terus? yang paling serem tuh di gedung C. Jadi di gedung C itu kan termasuk gedung yang paling tua. Gedung yang paling tua. Jadi kalau lu masuk itu pintu keluar cuma satu, tapi tangga di kanan kiri, ngerti gak sih lu? Jadi kalau lu mau ke atas nih ada tangganya, ada kanan kiri. Iya. Tapi pas kalau mau ke paling bawah cuma satu tangganya. Oh iya. Gitu. Jadi yang sebelah sini ada kanan kiri. Pas Tangga ke- turun tengah. Nah, enggak, enggak. di sini doang, sebelah kiri Oh, doang, ini doang. oke, Jadi oke. yang ini bisa 3 lantai, nah yang Iya, dari iya. sini harus jalan ke sini dulu, baru ke Turunnya bawah. sini ya. Nah, Ya, oke. Jadi teman gua waktu itu ngerjain apa gitu, tugas apa, nanggung, ya kan, bikin kerjaan gitu. Udah jam 5 nih, jam 5. Nah, nih kalau ini gedungnya di sini. Gedungnya ya. Ini pintu keluar cuma di sini nih, ya kan. Nah, dia di kelas yang paling pojok. Ya kan? Di kelas yang paling pojok. Terus dia keluar nih ke sini nih. Tek. Dia ngeliat ada cewek, ya kan? Wah, ada cewek nih, temennya kali. Bareng dong gitu. Pas dilihat, tapi kok mahasiswi nggak bawa tas kan? Putih doang gini, diem gini bro. Diem di tengah-tengah lorong. Anjing. Di tengah-tengah lorong. Terus kayak, wah anjing ini nggak beres nih. Dia udah mulai takut tuh. Nah pas dia takut, dia kayak ngelain ke depan gini, gitu. Gue merinding gitu. Itu terus apa? Dia kan panik, wah anjing, lari kan dia ke tangga yang sebelah sini nih, tek. Nah pas dia ke bawah, yang cewek ini masih ngikut. Iya. Sedangkan mau nggak mau, dia harus lewat sini kan. Iya. Ya, buat Jalan turunnya cuma satu. Terus dia lari lagi ke atas kan. Wah nggak ada nih dia bilang. Turunlah dari sebelah sini. Tek. Pas mau ke sini dia ngalanginnya di tangga, Bor. Anjing. Dia ngalanginnya di tangga karena dia saking takutnya dia panik, dia lompat dari tangga yang gini ke sini gitu. Langsung lompat gitu. Ih, langsung jadi anak parkur. Makanya kakinya. Iya. Itu nggak ada sama siapa waktu itu. Gak ada, emang di gedung C itu kalau jam 5 memang sudah ditutup. Maksudnya sudah tidak ada kegiatan. Dan kita sudah diwanti-wanti kalau di gedung C usahakan nggak usah sendiri. Maksudnya kalau bisa bubar ya langsung bubar aja. Kalau mau nongkrong di luar aja deh, jangan di situ gitu. Soalnya ada mitos satu lagi. Kalau di situ kalau lu mau ketemu langsung ada caranya. Siapa yang mau ketemu langsung? Iya maksudnya kalau penasaran gitu ada salah satu gedung C gitu di ruangan di gedung C paling pojok paling atas. Nah itu katanya kalau lu mojokin kursi ini di pojokan gitu, lu ngadep ke sudut, lu duduk di situ. Terus ada tuh ucapannya itu apa gitu. Ntar dia datang bro. Datang beneran datang. Datangnya depan kita. Enggak, di belakang. Jadi dia kayak di tempat masuk kelas itu. Jadi dia ngalangin jalan aja gitu. Ada yang pernah nyoba nggak? Temen gua sih pernah dengar dari senior. Jadi salah satu temennya pernah ada yang mau nyoba. Jadi anak-anak tuh padahal nunggunya di depan lah. Jadi kayak ini ruangannya nih keluar dikit nih mereka nunggu di lorong-lorong gitu biar agak jauh gitu. Nah, udah cobain kunci gitu. Anak-anak udah pada diem tuh kan nunggu respon kan. Dia teriak di dalam. Iya. Terus teriak habis itu nggak mau lagi gua anjing, nggak mau lagi gitu. Anjing. Itu beneran bisa ngelihat di situ bisa. Ya ampun.
Tapi omongannya apa? Gue minta mantranya. Itu gue nggak tahu, makanya juga lupa waktu itu sempat dikasih tahu. Ya nggak usah lah tahu-tahu ah. Siapa tahu Ngapain sih? mantranya sebenarnya Unpad menang negeri doang dari Unpar. Wah. Siapa tahu itu mantranya. Aduh. Iya. Jadi yang keluar tuh hantu Unpad zaman dulu marah dia. Oh, iya. Enak aja. Unpad bagus juga kok. Aing Gitu. masuk sini, hese anjing gitu. Nggak pakai bahasa Sunda. Gitu. bukan. Jadi temen lu tuh teriak karena dia mengetahui fakta itu. Iya, bener. Anjing, teman-teman, kenapa lu lihat apa? Ternyata kita menang negeri doang gitu. Jadi dia sedih. Terus hantunya bawa laptop gitu. Nih lihat nih, Unpad itu urutan kesini dunia. Hantu anak BEM deh kayaknya itu. Kayaknya kalau anak nongkrong Tapi Unpad. terakhir gue lihat, tapi nggak bisa, nggak ada urusannya dengan Unpad sih. Apa? Unpar peringkat 1 Swasta. kampus swasta Indonesia. Cimbeluit. Oh, lu. Gak ada lagi. Siapa dong? Paling Indonesia. saingannya Punclut. Saingannya Punclut. Jadi lu mau cerita apa, Bu? Temen gua, zamannya kita masuk kuliah kan sudah ada nih namanya student center kan, yang kumpulan SC, ya gue baru ikut aja isinya ini himpunan-himpunan. himpunan Ya. semua. Sekretariat himpunan. Ya salah memang kan anak-anak hukum waktu itu memang sudah agak bergaul dengan anak ekonomi dan FISIP karena disatukan oleh CAPSA. Bisa oleh Capsta. Sering-sering main sampai malam tuh orang-orang. Sering main sampai jam 8 malam, sampai setengah 9 malam. Mobil ada yang parkir di depan parkiran hukum humaniora itu. Ya. Jadi setelah itu dia masuk mobil, mau pulang, dia udah pada buru-buru mau pulang. Pas dia mau bakar rokok, dia mikir, korek taruh mana ya? Ada pak yang nyambut sud. Dari dalam mobil. Iya, Anjir. ada yang nyambut itu depan Mahitala itu. Yang Iya, ada tahu depan pohon Mahitala. gede Iya, itu. iya. Ada yang nyambut. Terus gimana, Dia ngisep dulu. baru bengong. Pasti Asapnya ditelan. Pasti di saat itu Jadi cover rokok udah gue. Daripada gua ini ditiup. pasti di saat itu dia berharap ya Allah ini mungkin tangan saya numbuh satu baru sekarang gitu ya. Nah, masalahnya yang bikin sebel tau nggak, Pak? Ruang lingkupnya kan mobil. Iya, di segitu-gitu situ aja, ya kan? Nggak bisa. Anjing. Dan di situ dia bilang cerita, di situ Riz gua nggak mau ngetawain lagi film Dono. Kenapa? Ya, di film Dono kan kalau orang ketemu itu nggak bisa ngomong, nggak, kita kan ketawa-ketawa. Gua ngalamin kemarin katanya kayak Dono. Akhirnya gimana? Diem aja dia. Nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja dia, masih loading aja gitu, dia ngeheng. Diisep. Iya pasti gitu sih, respon pertama pasti gitu ya. Itu sih Diam. hantu Unpad kali balas dendam. Oh iya. Ke situ. Biar kabur. Kata siapa Unpad menang negeri doang? Baik juga. Oh, lihat nih anak Unpad aja saya kasih korek gitu. Tapi emang kampus tuh sebenarnya makhluk-makhluk itu tuh sebenarnya kalau kata temen gua tuh jam 5 aja mereka sudah keluar sebenarnya. Kan gitu. dulu waktu kecil kan dibilang jangan keluar pas maghrib. Iya, jadi pas maghrib tuh udah pokoknya kampus tuh hawanya udah nggak enak lah pokoknya. Iya. Karena kan udah gak ada kegiatan. Iya. Iya sih. Sisa yang apa UKM juga udah gak banyak. Waktu itu mana kami kerjaannya bukan halal lagi, main judi. Main judi ya, Trisper 3. Oh, timpa ya. Trisper 10. Anjing, eleh mah. Kalau di FISIP ada legenda namanya si merah hantunya. Karena warnanya hijau. Iya. Enggak, karena warnanya merah. Si merah gitu legendanya. Jadi di FISIP tuh ada acara besar kami tiap tahun namanya PMKT, Pasar Malam Kampus 3. Oh tahu lah. Iya, jadi itu Rumah acara hantu musik, kan. acara musik terus bener-bener kayak pasar malam. Ada Acara musik games. yang menu utamanya rumah hantu. Iya. Jadi kalau Yang nonton konser nonton. Iya. Yang rumah hantu tetap banyak juga. kalau bikin acara biasa kan divisi paling acara, dokumentasi, publikasi. Nah, yang khusus acara itu ada 2 divisi tambahan, divisi kabaret dan divisi rumah hantu. Khusus. Itu 2 main eventnya lah. Kabaret di panggung, nah rumah hantu tuh bikin booth sendiri gitu kan ya. Dan selalu antrinya panjang bener. Iya. Gue dari tahun ke tahun gak pernah masuk kecuali pas tahun yang emang gue lagi megang acara itu. Jadi kan di FISIP tuh ada namanya Taman FISIP, tengahnya ada pohon gede banget. Itu emang udah horor tuh. Tahu ya. Pohon gede banget. Jadi bikin beda-beda tiap tahun rute rumah hantunya. Jalurnya. Kadang ada yang masuk lorong di FISIP tuh letter T, ntar keluar ke taman, putar lagi keluar di lorong hukum, ya kan ada gitu. Waktu tahun gue tuh gitu tuh, karena divisi teman-teman gue yang megang kan. Jadi gue bisa lihat langsung kan bikinnya. Ada satu lukisan tuh ditaruh, lukisannya ditutup kain. Lukisan itu pokoknya dari tahun ke tahun selalu dipasang di rumah hantu. Tapi kalau lagi nggak ada rumah hantu itu tuh Nggak ditutup. ada, ditutup, ditaruh mana gitu gue nggak tahu lah. Ya gue penasaran sih kayak apa kan. Jadi isinya kayak
gimana ya, muka aja gitu, mukanya juga sebenarnya dibilang serem banget juga enggak sih. Iya. Tapi bukan orang aja udah matanya gitu aja sebenarnya. Nah setiap tahun tuh rumah tuh selalu datengin emang kayak ada pawangnya lah, ada dukunnya gitu. Kalau kata temen gue yang megang rumah hantu, dukun itu justru bukan buat manggil, tapi justru buat jaga supaya yang asli tidak datang. Itu tujuan dukun itu katanya. Berarti udah ada pawang itu pun masih suka ada yang datang. Ya, karena biasanya nih kita masuk nih set keluar nanya sama temen, lu ngeliat berapa hantu? 5. Iya. Gue ngeliat 6 gitu, beda-beda. Oh iya. Gitu, saking seremnya tuh gitu, bisa beda-beda yang orang lihat. Hari tadi lu lihat di sini enggak hantu? Ada 8, gue udah 9. Tadi lu ada hantu ini enggak? Enggak ada. Beda-beda jadi yang ditunjukin dan emang horor banget. Jadi waktu itu kan gue berasumsinya masih berpikir pengen logis, mungkin mereka ini memang ada 2 tim. Oh iya. Atau kan abis dari sini pindah lagi ke sini gitu ya. Ada 2 tim aja gitu. Entar kalau tim ini hantunya nongol, formasinya yang ini, ini gitu. Pas gue tanya ke temen gue, enggak katanya. Kita ngedandanin sekian orang doang gitu. Itu. Dan sekali masuk kan antri panjang, sekali masuk kan cuma bertiga, berdua ya. Jadi setiap dari satu kamar ke satu lorong ke lorong lain tuh kita kayak lihat aduh dia ada apa di lorong setelahnya. Emang kata temen gue sih, gue kan nggak sempat kesana karena pertama kali gue kesana kan gue nge-MC acara lu tuh waktu itu gue. Nah jadi pas gue mau nyobain udah ditutup karena udah kemalaman. Iya, kemalaman tutup biasanya. Iya kan, harusnya kan. Mungkin kalau udah kemalaman tuh dukunnya udah bilang udahlah. Iya. Bener sih. Pakai VR gitu. Iya, jangan di sini dulu. Iya. Dulu senior gua ada yang caur, refleksnya jelek. Nah. Nonjok. Nonjok. Pasti ada kan selalu cerita-cerita di kalian kan. Di yang maksudnya yang di dalam kejadian itu ada yang kena tontok lah, ada yang kena apa, ada pasti kayak begitu. Gue jadi inget itu di apartemen Cimbeluit yang ada suster ngesot ditendang satpam. Ditendang satpam. Oh iya, itu kan pernah viral. Itu apartemen Cimbeluit kan? Oh iya. Jadi dia galeri Cimbeluit. Pengen surprisein temennya. Buka lift, ada suster ngesot. Oh yang patah hidungnya. Iya. Pas buka lift satpam ditendang sama lu bayangin sepatu boot satpam, sepatu safety gitu ya. Wah, temen-temennya baru keluar, papa itu. Ya nggak salah dong satpamnya dong. Ngeliat suster ngesot ditendang. Abis itu kalau nggak salah orang yang ditendang itu jadi satpam abis itu. Bukan cewek. Karena dia ngikutin jejak satpam. Ya Allah. Di mukanya ada jejak satpam. Gue kan di muka lu ada jejak satpam. Literally ada jejak satpam. Ada jejak satpam. Iya. Daerah sayang agak ke belakang kan belum masih ada sawah-sawahnya gitu kan. Itu yang ke arah SS bukan sih? Iya. Kan di situ kan ada pada pemakaman sama ada pohon gede gitu kan. Pemakamannya orang hidup orang mati. Sekarang harus diklarifikasi ya. Iya. Ada di situ pemakaman orang kate segini. Ya Allah. Iya, pemakaman orang kate. Jadi teman gue pas lagi di situ, kan kalau malam emang gelap banget di situ. Kayak lampunya juga minim banget kan di situ kan. Zaman gue sih, tapi sekarang nggak tahu sih, belum pernah kesana juga. Pas lagi lewat di situ, teman gue habis beres makan. Nah teman gue baru pengen berangkat makan, ya kan, pengen berangkat makan gitu. Terus sampai di jalan nih, teman gue yang dari arah makan nih mau pulang ke kosan, nyapa gitu kan, woi gitu, mau mana lu gitu. Nah bocah-bocah pada diem, gitu, bodo amat gitu, kayak lurus aja gitu. Pas itu pas nyampe ke kosan, lu anjing lu tadi gue sapa lu kagak nyaut lu gitu. Kagak berani, gue di belakang lu ada cewek bangsat gitu katanya. Bonceng? Iya, bonceng. Dan itu tempatnya gak begitu sepi, Bor. Gak begitu sepi di situ. Tapi ada di bonceng kita. Sapa tapi dia diem aja gini. Gak mau lihat gitu, temen-temennya pada begitu anjing. Kejenenan tuh. Ya aduh, lu gak berasa dong. Pas gini, set ada bilatungnya di sini. Karena di Bukit Indah tuh suka ada kayak gitu lah. Apa? Bonceng? Bukit Indah ya. BI belok kanan gitu. Yang arah mau ke Rahyangan Hall. Oh iya, tahu. Nah, terus ada kosan lagi yang naik ke atas lagi. Ya, suka ada yang kayak begitu, emang katanya ngikut. Kan udah kuburan. Siapa lah kuburan? Oh iya ada kuburan, bener ada kuburan. Tapi eksklusif gitu, iya, dikit-dikit doang. Dulu pernah ada temen gue liat, balik ya udah balik pulang dari kosan. Pas dilihat, bonceng? Bukan. Apa? Salah naik ojek. Jadi yang ngojeknya yang hantu. Anjing serem banget. Digendong. Ternyata sama yang putih-putih. Jadi dia nggak naik ojek sebenarnya. Enggak. Kuat juga hantunya ya. Gitu nonton dangdut. Temen dia tuh cuma bisa bengong. Nggak bisa ngomong. Ceritanya baru besok bisa. Jadi kan dulu belum zaman tuh online. Online. Oh iya, terus juga dulu di tempat anjing digendong.
Di Unpad juga ada polling yang pocong keliling tau lu? Itu gua pernah denger tuh. Itu kalau nggak salah Unpad Pernah denger gua polling, Apaan? pocong keliling. Temennya Starbucks keliling itu. Starlink. Tuh. Jadi dulu ada namanya polling tuh pocong keliling. Itu apa? Aku nggak tahu. Jadi Dari kosan ke kosan bukan iya, sih? jadi ketok-ketok pintu gitu. Minta dibukain Minta dibukain ini. pintu. Minta dibukain apa? Minta dibukain. Iketan tali Handphonenya di lock, minta dibukain. Karena tangan dia begini. Iya. Nggak bisa ya. Saya lupa nih kodenya. Kebetulan waktu itu belum ada Face ID ya. Betul. Karena mau di Face ID juga mukanya kan rusak. yang kena cahaya cuma ininya doang, sumpelan kapas. Berani banget. Berani banget. Hei, saya pulang jauh ke rumah. Ini ngetok-ngetok ini bar Walaupun ngetok kosan. kan, gini gimana ngetoknya ya? Ya itu dia Pakai jidat. kadang Coba Bor ngetok, jangan lanjut dulu cerita. Datang. Lagi headbang, taunya lagi dengerin seringai. Individu merdeka. Jadi kalau kata temen gua, kalau diketok-ketok gitu, pertamanya gitu, dek. Terus lama-lama kenceng Bor, buah, gitu ganggu. Pertama kalau gua tuh pertamanya di Densus. Iya. Temen gua juga lagi nyimeng situ. Densus saya teroris dong. Oh iya, ya, maksudnya Cimek sambil bawa bom. Iya, bagus. Terus. Jadi apa namanya? Pas datang, dor. Pas ini, wah ternyata Densus Margo. Basket nggak bro? Densus. Enggak bro, gua lagi makan. Lagi makan. Densus. Geprek Densus. Kalau nggak dibukain yang ketok-ketok itu digedor-gedor gitu, Bor. Kan orang kan panik ya, lama-lama panik gitu ya. Terus lama-lama katanya kalau emang digedor-gedornya ini juga kebuka sendiri aja pintunya gitu. Anjing. Iya, jadi Polling sempat dengar baru gitu. Pertama kali di Nangor itu di Cikuda. Di Cikuda itu kosan yang di dekat jembatan cincin itu. Dan katanya jembatan cincin itu kan saking angkernya, di situ banyak yang ngebir. Angker bir. Enggak, bercanda, enggak. Gue kaget gue tadi, gue kira Gilang berhijab. Biar lebih cantik. Wow, sangat sarkas. Ya jadi si jembatannya itu ternyata portal antara dunia ini dan dunia gaib, katanya di situ kencang banget auranya gitu di situ. Katanya di portal itu ada satpam yang jaga. Enggak. Hansip. Ada. Jadi pas kita masih sholat, yo ayo gitu. Sholat ngerti. Om kosong. Ayo Pak. Iya, tapi bapaknya juga. Itu tuh dari dulu sering banget tuh kalau mana lagi makan tai Pak gitu. Sama-sama deh. Iya. Makan tai, Pak. Iya. Oh jadi bener. Sama-sama deh. Di kosan tuh dulu zaman-zaman ngekos ada yang serem juga tuh. Yang ngetok-ngetok kosan bukan pocong keliling. Apa? Penjual abate. Oh iya, bubuk abate. Ganggu ibu-ibu ya. Ganggu Maksa. Bilangnya udah izin RT padahal enggak. Itu lebih serem tuh. Mendingan gua ketemu pocong keliling dah. Enggak sih. Enggak. Bro, tapi itu pocong keliling itu sampai teman kayaknya kok kita ngobrol kan nah teman seangkatan gua ada yang kena Pocong keliling. Iya. Terus dia bilang dia enggak mau cerita. Dia kayak enggak mau gua anjing serem banget kayak gitu. Nggak, maksudnya ketika terjadi adegan pengetokan itu dan bomba, tetangga emang nggak dengar. Nah itu apa emang hanya kamar itu doang yang dengar? Mungkin. Yo, om. Atau yang lain tuh udah pingsan semua, udah satu-satu tuh. Terakhir temennya pas dibuka pocong jualan abate. Ya, sambil pegang sini. Jangan lihat muka saya ini abate. Abate mau gak nih? Ada kata gitu dari deg gitu terus tolong di kepala saya kenapa bukan saya dagang buntil. Di Jatinangor ada yang dagang buntil dia taruh di atas ya dia pas gini ada sayur-sayur lengkap gitu kayak mama Afrika tau boleh ada nanas ada apa gitu pasti buka bu ada tutut. sampingnya ada di sininya di baskom gedenya tutut di sininya buntil. Oh yang kita tahu itu buntil namanya. Iya yang sayur-sayur doang. Iya tahu sih gua nggak tahu namanya itu buntil itu namanya. Makan tutut pakai peniti. Poling baru ingat ya. Pantun tuh. Waduh. Tadi apa? Makan tutut pakai peniti. Cakep. Kamu kentut bau terasi. Ya. Makan tutut pakai peniti. Biar kata muka butut.
Banyak rezeki. Ya, bagus. Makan tutut pakai peniti. Jangan lupa beli sop buntut di Bu Aji. Wah, Lumayan. Ada lah. Enggak ya? Dia sama aja Tapi lurus ya? Masih lurus banget gitu. Ya, Bang. Kan memang basicnya storytelling, bro. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, Bro. Lu Kalau mau nonton Boris tanggal 26 Oktober di Ketawa. Salah. 18 Oktober. 19. Oh, 19. 26 Blue Night deh. 19 Blue 19 Night. di November spesialnya. Iya. Enggak, tanggal 19 Oktober 2019 Boris akan tampil di Ketawa. Iya. Ketawa Comedy Club. Iya. Di Kemang. Antasari. Iya, Iya. itunya spesialnya November. Ya kan? Apa-apaan tiba-tiba ada Enggak ya? spesial November? Enggak, kita kan mau tur dulu bertiga. Oh iya, Oh, insya Allah. iya. Insya Allah. Ya. Ada yang cerita agak baru nih di Unpar nih. Apa? Jadi kan sekarang kan Unpar tengahnya udah nggak ada kan, Plaza GSG. Loh, baru banget dong. Iya, Plaza GSG, GSG-nya tengahnya sama Plaza Hukum udah nggak ada. Jadi PMKT gue juga nggak tahu lagi nasibnya. Jadi pokoknya sekarang nggak bisa bikin acara lagi di Unpar. Makanya PMKT sekarang udah berapa kali tuh di lapangan apa gitu. Oke. Pindah karena udah nggak bisa bikin acara di Unpar. Nggak tahu deh bentuk rumah hantunya sekarang gimana. Nah katanya ya, jadi kan area tengahnya itu yang 3 itu GSG kan digali sampai dalam kan. Iya. Terus dibikin gedung sekarang gede banget. Gosip punya gosip, saya dengar-dengar. Nggak tahu takutnya ntar anak orang Unpar nggak terjadi. Iya. Kan digali tuh ke bawah tuh. Katanya nemu peti mati. Ya ampun. Banyak. Peti matinya nggak tahu sih banyak apa nggak. Pokoknya peti matinya gede katanya. Jadi kayak orang-orang Belanda gitu zaman dulu. Peti matinya besar, tidak kecil-kecil. Panjang-panjang ya. Heeh. Bule size. Bule size. Oh. Cenah mah. Iya, Saya iya. mendapat bisikan-bisikan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi sih karena itu udah tua banget. Karena di gedung hukum itu rumah sakit katanya. Nah, Petinya di situ. katanya kan digali sampai bawah banget soalnya. Ada lagi lanjutannya nih. Petiknya di situ. Terus. Terus. Kalau nggak salah tuh di Unpar ada yang pernah keluar dari parkiran, bannya bocor. Terus Ada suntikan. Tahu nggak? Ternyata suntikannya bekas siapa? pakai siapa? Bekas para orang tua mahasiswa. Suntikan dana. Kosan di kosan. Apa cerita apa? Oh yang lu kilang duit 4 juta itu kan? Enggak dong, beda. Tapi kan horor, apa lu nggak bisa tidur? Iya. Bangun tidur 4 juta. Horornya itu dulu senior gua sih ini dia ngalamin. Dia ngekos nggak tahu dah, yang jahat emang yang punya kosannya, nggak diceritain. Kalau dulu di kosan itu pernah ada yang mati gantung diri. Di kamar Di dia kamar banget. itu, iya. Ya Allah. Nggak dikasih tahu. Gantung diri lagi. Gantung diri. Chester. Waduh enggak dong. Masa Chester ngekos di Bukit Jarian. Jadi pintunya itu selalu ngebuka. Pintu kamarnya. Kalau dikunci, Hah? ceklek. Ngelawan. Ngelawan. Aja serem banget. Jendela kalau dikunci selalu ngebuka lagi gitu. Terus akhirnya Ya akhirnya diceritain. enggak dia tapi dia enggak Awalnya dia kan bingung sendiri gitu ya. Oh, kenapa gitu? Iya, kenapa Oh. nggak bisa dikunci nih kamar gitu. Ternyata Awal-awal sih masih halus, dia mau kuliah kunci, Pas pulang, pulang. kok udah nggak kekunci nih, kenapa gitu. Takutnya ada maling. Lama-lama diganti lah kuncinya sama beliau ini ya kan, beli rumah kuncinya di toko bangunan. Iya. Kok gitu lagi? Lama-lama pas dia malam-malam kunci mau tidur, celek tidur ini gerak-gerak kayak gitu. Kalau di Cikuda. di Cikuda itu di dekat Unpad itu kan termasuk kosan paling murah karena itu juga kosan paling lama soalnya di situ. Jadi emang jarak sama Unpad juga cuma sebatas pagar apa tembok gitu, tembok yang ada aksesnya pintu buat warga dan warga sekitar di situ. Oh, iya, Itu iya. langsung ke Cikuda. Oh. Jadi deket banget lah, nggak usah lewat gerbang depan. Jadi lewat gerbang samping lah, itu cuma buat warga doang dan buat mahasiswa yang ngekos di situ kan. Temen gue ada yang ngekos di situ. Jadi ada satu lemari yang nggak pernah bisa dipindahin di kosannya. Nah nggak tahu nih gue dari teman-temannya gue juga sih itu. Tapi ini satu kosan. Lemari itu cuma ada di kamar dia doang dan dibilang jangan, pokoknya ini selama kamu nggak ganggu, selama ini nggak masalah kok gitu. Pokoknya ini lemari ini pokoknya jangan pernah dipakai buat baju, dibilang gitu. Ya udah kan dia mau Jadi nggak nggak mau. dipakai apa-apa. Iya, jadi lemari nggak tahu pokoknya dikunci lemarinya. Jadi
dia mau nggak mau di situ karena murah dan deket kampus ya sudah lah ya gitu. Mungkin juga keadaan orang tuanya juga cuma mampu di situ kan. Ya udah tuh, dan di situ tuh selalu ketemu momen-momen itu, bro. Masalahnya setiap film horor pasti emang beneran ada kayak gitu. Keterpaksaan. Dia tidur lah di situ. Awalnya nggak masalah, nggak pernah ada masalah gitu. Pas suatu saat dia lagi pulang kecapean, dia tiduran. Pas dia lagi tuh pintu isi lemarinya kebuka. Cuman dia dalam kondisi kayak direp-rep gitu loh, Lang. Kayak direp-rep, jadi dia cuma bisa ngeliatin doang gitu. Terus dari lemari itu keluar bayangan hitam gitu. Terus berdiri di samping kasur dia gitu nih. Gitu terus teriak. Si bayangannya? Iya. Itu pokoknya paling serem ada di Cikuda dah pokoknya dah. Teriaknya apaan? Gak tahu gitu. Bayangan hitam teriak. Unpad menang negeri doang. Kosan gua waktu di Bukit. Jadi Dia nggak di Raben. Kaca Bentang. Depan Hotel OBC. Hotel OBC. Oh iya. Guest house. Ya, Nah, ketiduran lah gua sore-sore itu jam 5 apa jam 4 ketiduran. Kamar kosan gua yang paling depan. Pintu kebuka. Oke. Dari jam 4 berarti lampu nggak nyala dong, namanya ketiduran ya Iya, kan ya. iya. Pas sudah maghrib nggak sengaja gue kebangun kayak ada yang manggil. Anjing apaan anjing, gue di pintu dan anak kecil rambutnya panjang. Gue langsung teriak dong jangan. Gitu doang gue teriak. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gue. Anak kecil berarti siluet. Diem. Enggak siluet, apa jelas? Iya siluet. Karena kan lampu nggak nyala, Iya. maghrib, Dia di gelap. Jadi pintu ada bayangan-bayangan cahaya-cahaya maghrib gitulah kan yang biru dongker gitu. Udah. Gak lama. Belagio. Gitu iklan Belagio zaman dulu. Terus enggak mau beli tisu enggak, kata ya ampun ternyata anak kecil yang biasa masuk ke Unpar pakai seragam SD jualan tisu. Nggak, tapi itu udah nggak ada, udah meninggal. Ya, Nggak, serius gue, karena gue pas baru cerita, gue jadi ingat cerita dulu dia suka nawarin. Nah, tapi itu anaknya udah nggak ada, makanya disebut Ada, namanya... masih ada. Hah? Bukan udah nggak ada, Bro? Ada anjing. Ini nggak bercanda. Nggak, serius gue. Ada. Makanya disebutnya nama hantunya Kak Belika, karena dia suka manggil Kak Belika gitu. Iya. Iya, tapi setahu gue udah nggak ada. Nggak, Serius gue. Nggak, gue serius loh. Udah lalu juga, biarin bodoh. Nggak, tunggu. Nggak, soalnya kalau emang dia... Tunggu. Gue pengen, berarti yang lu lihat anak kecil beneran? Bukan hantu yang lu lihat? Bukan, anak kecil beneran. Lu samperin? Ya nggak, kira enggak deh, gue jawab akhirnya enggak, ya pergi dia. Tapi rambutnya panjang bener? Panjang. Tapi enggak, masalahnya enggak dulu. Pergi merinding kan. Dan dulu kalau emang dia anak kecil biasa nggak mungkin lu nggak bisa gerak gitu masalahnya. Nggak, karena kan gue juga sering Jadi jaraknya gini, ini kasur. Anak kecil di sana, bukan di dekat gue gini, bukan. Ya tahu, Di iya. pintu. Itu juga gue sering ngeliat Kan kayak suka gitu yang keras, salah lihat gitu sering. Gue gitu dong, gitu dong, gitu. Bisa gitu dong. Ya bener, itu berarti kan nggak mungkin kalau misalnya lu cuma kaget doang, kayak lu masih bisa gerak dong. Kalau misalnya lu kaget nih, gitu pasti ada suaranya kan? Bener kan? Lu nggak ada suaranya kan? Ada. Tapi badan lu nggak bisa gerak. Iya. Tapi pada saat itu gue nggak menyadari hal itu. Oh iya. Karena gue cuma teriak-teriak. Terus juga gimana? Pergi dia? Pergi. Terus lu bangun udah biasa? Ya langsung kebangun lah, mau nyalain lampu bisa, segala udah. macam. Soalnya setahu gue cerita itu, si anak itu udah nggak ada, setahu gua. Siapa tahu itu mungkin dia dari SD. Enggak. Bukan, siapa tahu itu kan kita kan mirip-mirip nih, timeline kita kuliah kan deketan nih, Bor. Iya. Siapa tahu saat lu ketemu tuh waktu saat masih ada. Tapi yang gua herannya adalah kan harusnya kosan tuh kan paling ujung ya. Nah, bentuknya gimana? Lantai berapa kamar lu? Di bawah. Di bawah, tapi di ujung. Di depan, pas depan awal kosan masuk itu ya. Kamar lu. Oh, oke. Kamar. Anehnya kenapa? Ya masa ya harusnya nggak usah lah ditawarin ya. Nah, soalnya maksudnya kan kamar gelap gitu segala macam, ya ngapain sih nawarin gitu sih? Enggak, dia kan jualannya di Unpar kan? Iya. Iya, ngapain dia masuk sampai kosan di Raben ke belakang, terus ke kamar-kamar itu, Bor. Kecuali dia nawarin abate, baru masuk akal. Iya. Itu Kak, beli Kak. Itu beli ada cerita nama hantunya itu Kak Belika. Karena dia Kak Belika gitu. Tai deh gitu.
Gue gak tau Bar. Gila, Boris berani banget ya bilang enggak ke hantu. Gue takut. Ini baru gue takut nih sekarang. Dari tadi cerita ini baru. Dan dia kayak ngebalik santai aja udah. Nggak jawab nggak apa. Enggak deh, nggak beli. Ya udah ngebalik cabut sih gitu. Lu ngeliat dia ngelangkah kemana gitu enggak? Cuma dari dia nongol gitu. Nongol kan depan pintu nih gini. Berdiri pas banget di pintu. Jadi pintu gua kan kebuka Iya, jadi tengah-tengah gitu. Nggak di tengah-tengah, pas di ujung pintunya itulah yang sambil nyender gitu. Dekat kayunya, dekat kayunya, dekat engselnya itu. Iya, dekat engsel. Ya udah berdiri aja gitu, rambutnya panjang setangan dia kali. Anaknya kecil. Iya, anak kecil. Pakai baju sekolah. Nggak kelihatan itu. Kan gelap. Kan gelap. Itu masalah, jadi nggak tahu tuh dia pakai baju seragam atau enggak sih, anjing serem banget. Cuma tadi waktu lu mulai ceritain anak kecil jualan tisu, gue langsung inget cerita itu. Ada cerita ada hantu gitu, tapi pas lu bilang itu anak beneran, gue makanya, hah? Padahal yang gue sih menganggapnya itu anak beneran ya. Karena anjing. Jadi kalau di Cipuda tuh dulu sempat ada teman gue lagi sholat, pas habis assalamualaikum, dia gini, depannya ada cewek bro. Aduh. Terus dia di Cipuda tuh, itu pertama kali gue denger. Nggak, dia sholatnya di kosan. Di kosan. Di masjid. Di kosan. Kalau nggak salah lagi tahajud sih dia gitu, lagi sholat tahajud gitu. Soalnya emang teman-teman gue ini emang nggak neko-neko orang gitu, tapi masih ikut nongkrong. Kalau nongkrong tuh ikutan samping doang gitu, nggak pernah ikutan bercanda, tapi nggak ikut pernah ketawa. ikut buka obrolan ya gitu. Ya. Cerita dia gitu, dia bilang. Jadi pas dia lagi sholat, assalamualaikum dia gini depan. Terus astagfirullahaladzim gitu. Yang bener lu ngomong. Iya. Cewek. Dijawab. Habis itu ketawa ngilang. Jajan nggak ngilang tuh, tapi pindah ke saf belakang, salah dia. Cewek harusnya di belakang. Enggak, aku feminis. Iya, harus setara. Udah feminis golput lagi. Iya. Anjing serem banget. Tapi suka ada tuh yang jawab-jawab. Tapi emang itu Iya. emang itu banyak versinya. Cuman yang pertanyaan gue, kenapa tiap kali di sebuah tempat pasti ada yang kebagian begitu. Kayak lu pasti pernah dengar teman lu dicekek. Iya. Ya kan, gue pernah ngalamin kalau itu gara-gara gue Lagi tidur gara-gara waktu itu gue, dan itu kondisinya siang lagi jadi gue habis dari Car Free Day hari Minggu, terus kosan gue di Bandung kosan gue kan di sama nenek gue tuh di Jalaprang. Habis ngapain tuh? Jari gua nggak enak jadi gini. Oh iya. Kita tahu nih bahannya apa sih nih? Oh iya. Kira jari lu ada abunya. Iya. Bahannya bagus gitu. Gue ada di CFD, acara Ardan kan lu masih Jago, siaran di Ardan kan, yang tulisan DAG. Oh itu Cikapai. Iya. Masih pom bensin. Iya. Terus gua pengen pipis nih, kebelet banget. Tapi kalau nyebrang jauh lagi gue bilang. Nyebrang tuh mana BCA? Iya ke BCA, iya pipis di tempat satpam itu, satpam BCA. Iya. Kan nggak bisa pipis di dalam, makanya pakai WC-nya satpam biasanya kalau anak. Sebelahnya tempat pijat tuh. Wow, susah emang kalau hidupnya GTA Vice City. Iya, biasa abis ngewe aja mau jabel aja dipukulin lagi, diambil lagi duitnya. Turun dari bawah dilindes. Maju mundur. Kalau nggak pas di mayatnya burn out. Oh iya bener, bangsat. Dulu gue pipis di botol ya dah. Di botol di taman itu. Nah, kan ada kali kering tuh. Iya. Kan ada kali kering kan. Gue pipis di situ tuh. Set, gue taruh botol kan. Set. Nah, taruh botol. Kan udah gak ada tutupnya tuh. Aduh, taruh di mana ya? Bingung kan gue. Mana udah mulai sepi jam 11, udah mulai jam 11 kan. Udah, gue buang. Gue ketawa-tawa gitu. Gue buang di kali situ. Nah, kenapa gak sekarang lu kencing ke kali? Iya, soalnya dulu gue mikirnya kayak biar sopan aja gitu. Terus pas gue pikirin, ini gue buang kemana ya gitu. Bingung kan. Terus kayak, udah gitu. Sambil ketawa-tawa gue. Kenapa ketawa? Biar gak kedengeran. Enggak, dia kan ngocol aja gitu kayak nggak tahu gue. Bro, Asbak di sini bro. Oh iya. Gue ketawa-tawa gitu, terus gue buang. Gitu. Gue pulang. Tidur. Terus tiba-tiba pintu gue kebuka nih. Gitu. Ada tiba-tiba di pintu gue ada orang pakai. Kan lu tidur. Apa? Kan lu tidur. Gue tidur. Kok tahu ada orang? Kan ini posisinya kosan gue kan kecil. Jadi ini kasur gue. Nah pintu di situ tuh. Seberang gue. Berarti lu kebangun nih? Ya gue kebangun nih. Kan gue kayak kan gue tidur gini kan. Terus siapa nih? Gue bilang ada orang, gue bilang kan ya. Gue bilang siapa gitu. Diem dia. Siapa ya? Gue gituin. Gue ada suara gue ada Pur.
ada gue suara gue, siapa ya terus, gitu. Terus ya udah gue akhirnya ngadep sini kan, gue tidur ngadep sini nih, munggungin kasur, munggungin si pintu. Terus gue kebangun kan, terus gue badan gue kayak berat gitu kan. Anjing apaan sih nih, gue mau ngecek aja nih orang tadi masih ada nggak ya gitu. Pas gue gini, orangnya depan gue lah, anjir. Dia pakai udang gitu, cowok gitu. Pakai apa? Pakai udang, pakai ikat Sunda. Oh iya. Ikat Sunda gitu sih. Pai sih man, pai gitu. Anjing. Terus gue kayak, wah, maaf gue gitu kan. Terus gue, tolong, tapi gak ada suaranya anjing. Perasaan tadi ada, kan panik ya gue ya. Kayak anjing, perasaan tadi ada anjing suara gue gitu. Tolong. Gue ambil bantal gini, gue lemparin kan. Gue lempar gitu, gue kalut gitu. Terus gue kebangun, mimpi kan gue bilang kan. Pas gitu gue, ayolah mimpi lah nggak apa-apa, gue mau tidur lagi, bantal gue nggak ada anjing. Gue liat itu bantal gue lemparin, ternyata emang bener bantal gue. Berarti nggak mimpi? Enggak, bro. Kayak naga gue kok mukanya jerawatan ya, merinding. Saya langsung mandi besar, terus wudhu, sholat zuhur. Itu siang-siang bro. Taunya di situ, Uus nggak tahu ada orang gelandangan di situ. Disiram-siram air kencing. Marah orang. Lagi ngerokok. Gak ada. Apa nih air kencing nih? Gak ada. Uus ambil ketawa lagi. Gue ikutin. Kamu menertawakan kemiskinan ya? Gue ikutin kosan lu di mana? Iya, siapa tahu. Aduh, itu sih gak. Us tidur melek depan muka. Unpad menang negeri dong. Gila. Pasti di semua pertemanan kita di kampus itu pasti ada satu aja yang paling penakut. Ada aja pasti orang penakut. Jadi dulu memang ini nggak horor, cuma mau ngerjain nih teman kita yang penakut. Jadi dulu tuh teman kita janjian nih malam memang mau kumpul di kosannya. Ya udah malam kumpul di kosannya jam 2. Biar apa sih? biar kaget. Udah dia mau ngumpul di kosannya di Bukit Tersiklang. Kosannya gede banget. Yang kosannya kamarnya naik turun bukan? Iya, ada tangga, yang depannya udah langsung sungai, pohon bambu. Gua hampir ke kos itu. Udah mau DP, kenapa nih emang? Ada kosan teman. Kosannya memang atai dah emang. Banyak daun. Sebelahnya itu kayak kamar dibangun gak jadi. Jadi cuma semen doang, kosong, kotak gitu bentukannya. Waktu itu teman kita ada yang ganti nomor. Memang lagi ganti nomor handphone. Kan zaman itu ganti nomor handphone musim lah gitu, maksudnya harus dikirim SMS lagi ke orang-orang, ini nomor baru gue gitu. Kita semua udah standby nih di posisi. Ini mau nakutin. Mau nakut-nakutin. Kita SMS, di SMS emang tai banget sih. Halo, namanya Haga gitu. Halo Haga, aku ini di kosan di bawah kamar kamu gitu. Main yuk. Ya ampun. Langsung dipasang lagu rohani, kedengeran dari kita di luar. Lagu rohani. Dia pasang di atas. Iya, di kamarnya. Di kamar kedengeran. Kenceng-kenceng dia pasang lagu rohani. Ini orang emang takutnya keterlaluan. Dia SMS gitu, pasang lagu rohani. Dia lari ngibrit keluar, kita ngeliat, wah, udah nggak tahan pada ketawa-ketawa. Lari dia? Lari, cabut. Kamu kalau untuk itu, jalan keluar itu memang gue juga pernah melakukan itu. Kalau ketemu horor. Waktu itu motor nggak ada, rusak apa gimana gitu. Mau nginep ke kosan teman di Bukit Jarian, yang di ujung dekat rumah sakit itu BJ21. Dari MW. Emang dari depan, lumayan jalan tuh. Jalan Bukit Jarian mah. Belok kiri. Depan Pak Mus. Pak Mus, turun lagi keluar dikit ya. Gitu. Apa ya? Itu kan ke rumah sakit masih lewat kecil. Masih jauh dong. Wer, jalan makin lama makin panik, langsung gue nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Terus nggak tahu kenapa kayak kok makin ada yang mau nabrak gitu, ada yang mau ngedeket gitu. Jalan serta Yesus, ketemu orang minggat malu nyanyi. Malu. Itu anak Tuhan itu harus pergi sekolah minggu. Tapi kalau ketemu orang malu itu kayak kelihatan banget takut. Enggak, dia bukan takut ketahuan kalau dia Kristen. Kristenisasi. Ya sama 5 gue pernah pas lagi lewat kan, gue lagi nunjukin ke temen gue
katanya SMA 5 ada jendela yang nggak bisa ditutup. Betul, saya dengar itu dong. Iya kan, ada jendela yang nggak bisa ditutup kan, itu kelihatan dari luar. Nancy ya? Iya. Nancy. Emang yang mana sih? Gue belum pernah lihat jendela. Ada, pokoknya kalau lu lihat dari depan itu ada. Jadi kebuka sendiri? Emang cuma satu itu doang yang kebuka. Sisanya ketutup? Ini bisa dilihat langsung dari jalan Sumatera itu. Iya, bisa. Itu terus gue kan lagi bawa anak-anak ke Bandung kan. Bawa anak-anak ke Bandung kan, sekalian mau jalan, terus kayak lewat SMA 5 dong, gue pengen lihat. Katanya ada jendela yang gak bisa tutup ya? Iya, gue bilang gitu kan. Terus gue jalan, gue tunjuk tuh yang itu tuh, lihat dah tuh jendelanya. Karena gue lagi nyetir kan, yang itu tuh jendelanya tuh, gue bilang gitu aja. Teman gue, ngentot gitu, ngeliat di jendela itu? Ada cewek lagi gitu, iya. Terus itu temen gue, gue seumur-umur lewat situ kagak pernah lihat, dia baru kali itu lihat. Bangsat, gue bilang hoki banget lu. Ngintut, ada yang jawab, ayo mas. Ya, depannya kan ada nongkrong banci kan. Jalan apa namanya? Iya, semua itu daerah itu. Jalan situ emang iya. Sumatera, Taman Lalu Lintas. Ke Taman Lalu Lintas. Ayo mas. Tau gak kenapa di situ banyak banci? Kenapa? Karena itu Taman Lalu Lintas. Kan di tiap rambu-rambu pasti ada. Markasnya jadi di situ, dekat Taman Lalu Lintas, ya Allah. Banyak, gue juga banyak jadi waktu selama kuliah di Bandung jadi banyak tahu itu tuh. Rumah Kentang. Ya. Tapi udah jadi kafe sekarang. Enggak, belum jadi. Jadi kafe yang Belum jadi kan Rumah Kentang. Masih kentang. Kentang nih rumah nih. Gue pernah di rumah gue mati lampu. Gue tidur di atas. Oh, lu pernah cerita deh. Gue tidur di atas. Ini serem sih. Kamar rumah gue di bawah. Emang kan karena kalau bukan rumah dari kecil mah ya, aduh ini rumah bekas siapa? Iya. Ada aja kan. Iya. Naik tangga di atas gitu ya, tidur mati lampu. Itu posisi lagi mati lampu, udah tidur lah kan, udah kuliah itu. Nyalain lilin lah gua, terus di kamar ya kan. Tidur lah gua. Kasur nempel ke tembok. Nggak ada tembok, ya kan. Lilin di belakang. Lilin di belakang, di meja ada, di meja gue bentuk L gitulah, kusen gitu. Tidur, gue mau tidur nggak bisa. Nggak, melek lagi, tidur, melek. Hap! Mati lilin pak. Aduh apaan nih, tai. Plak, nyala lagi. Nyala lagi lilinnya. Nyala lagi. Serem banget. Gue situ kayak, wah gue udah gak bisa gerak gitu. Lu malas lihat belakang pasti bu. Males, gue gak berani. Posisi kan berarti gini dong. Iya. Di belakang. Ada cahaya-cahaya kelihatan. Ada cahaya-cahaya. Pas bisa nyala. Gue kayak itu. Gue, aduh langsung gue keluar. Gak lihat itu lilin. Jadi jalannya kayak kepiting, kayak bangun, gitu, kayak kepiting. Gue pernah diceritain lo kayak kepiting, buka pintu, lari ke bawah, gue gedor-gedor apa, kirain bakal disanjung, dimaki. Jadi gue ini cerita temen gue yang nggak percaya setan sama sekali, nggak pernah ketemu hantu sama sekali, yang ngasih nama gue Uus. Jadi dia kan di kuliah di BINUS tuh. Dia kan biasa naik gunung, turun gunung gitulah. Terus ikutan One Adri juga. Terus di BINUS ikut Mapala juga, namanya Pandu. Dia ngasih nama gue Ustu tuh. Waktu gue SD. Suatu saat dia pernah main ke rumah gue terus cerita. Akhirnya dia ketemu dan itu serem banget. Ini temen gue nih kayak gokil sih. Orang-orang sering naik gunung gak percaya gitu, gokil lah. Dia soalnya waktu tes One Adri sampai kaki dia busuk tuh. Jadi dia sampai gak bisa jalan, terus dia dari pos berapa gitu turun ke pos paling bawah dan nyeret pakai pantat. Itu kondisi maghrib, itu gak kenapa-napa. Makanya itu ngebuat dia kayak nggak bakal ada lah gitu-gitu mah. Kalau ketemu harimau gitu pernah dia. Tapi kalau kayak gitu nggak pernah. Nah dia lagi di gunung apa gitu, terus pokoknya dia khusus datang ke rumah gue buat cerita itu doang, anjing ya. Ya akhirnya dia cerita tuh ke rumah gue. Jadi waktu itu dia anak-anak juniornya tuh minta bantuan buat nemenin dia naik gunung tuh, segeng ini nih anak-anak juniornya. Udah yuk ditemenin sama dia. Jadi kondisi udah mau maghrib. Perjalanan udah pengen turun ke bawah. Lagi mau ke rumah warga kan, ke pemukiman. Terus lagi jalan, belakang dorong-dorong nih. Begini. Apain sih lu gitu? Kak bisa cepetan gak kak? Gitu. Apaan sih? Di belakang kayaknya ada yang ngikutin dah kak gitu. Kagak ada itu mah, udah anggap aja itu mah apaan, nggak gua seumur gua naik gunung kagak pernah begitu udah itu mah mindset. Udah lagi dorong lagi di belakang. Kak seriusan kak, ada sesuatu kak di belakang kak, aku takut gitu.
lu penakut lu emang, udah lu sono depan, udah gua paling belakang, lu bilang gitu. Udah, temen gua paling belakang tuh, paling belakang. Terus yang ini yang geng-geng juniornya ini jalannya lumayan cepet kan, lumayan cepet gitu, kayak apaan sih buru-buru banget ya, mau pada kemana emang gitu, orang udah beres juga kan, tinggal turun ke bawah. Pas dia nengok ke belakang, jadi bentuknya nih Lang, dia bilang sama gue gini, cewek, rambutnya tuh kayak jarang-jarang tapi panjang gitu, panjang, terus tangannya panjang, jalannya gini nih, Lang, anjing, jalannya gitu Lang, gitu, jalannya gitu, kayak yang di iya, cuman bentuknya aneh, dibilang, tapi bentuknya aneh dibilang gitu, ih, gue bilang, wah anjing beneran lagi, dia lihat telak banget, dia lihat gitu, wah anjing buru gitu kan, langsung lari set itu. Terus di depan ada mau ke pemukiman warga biasanya ada lampu gitu kan, ada lampu jalan yang biasa yang di kampung-kampung kan ada tuh, yang dari bawah 5 watt bening. Iya, yang warnanya merah tuh, biasanya warnanya merah kan. Situ di tempat terang kan ya, set pokoknya sebanyak itulah, sekelompok itulah, ber-6 atau ber-5 gitu, sama teman gue masuk ke cahaya gitu, kondisi mah udah gelap kan. Terus di situ nungguin bro, gini bro, nungguin di lampunya, enggak, nungguin di luar lampunya, nungguin gini. Jadi semua lihat di situ, nungguin gini. Endingnya bagaimana kalau saling tunggu-tungguan? Akhirnya pas itu hilang habis, tapi tempat nunggu dulu. Itu dia langsung dia bilang, aduh bos gue Pak, aduh baru kali itu gue anjing keinget-ingetnya sampai sekarang, dia bilang gitu. Bentukannya langsung yang kayak gitu lagi. Iya, kalau bentuknya masih kayak putih apa gimana gitu, yang cewek gitu masih jelas, ini gak jelas bentuknya apaan gitu. Minta Indomie kali dia, kan kalau naik gunung kan lapar, minta bawa Indomie. Gila lu Lang, emang Biar positif. Serem bro. Gitu. Indomie. Unpad cuma. Ntar gak ada yang mau masuk Unpad atau Unpad. Enggak, mau kampus mana juga pasti ada nilai sejarahnya. Ada horornya, ada. Kalau di hukum itu WC cewek ada satu di kalau nggak salah, suka ada tuh, oleh sore biasanya ditutup, bahkan WC ceweknya. Iya, ini udah kayak Harry Potter ya, ditutup. yang tentang WC ada kan Harry Potter. Oh, ada Chamber of Secret. Iya, cewek. Iya, Chamber of Secret jangan. Iya, ditutup gitu WC cewek karena suka ada apa, kayak ada yang berkegiatan aja gitu. Jadi WC cewek kan ada 2 biliknya kan. Kalau cowok kan memang ada kebantu, ada urinoir kan, makanya bisa orang cepat-cepat. Kalau ini kan biasanya kan ada di situ. Suka ada satu beraktivitas, saya kegiatan nyiram apa segala macem. Oh, padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Makanya ditutup aja biasanya. Oh iya, waktu itu kan gua ke kampus siang-siang nih. Siang-siang. Temen lu udah bisa ngeliat, oh ya? Iya, terus temen gua cerita, temen gua waktu itu sih pernah tatip kan di gedung di gedung B, waktu itu dia lagi jogging lah, beres lari, push up, lari-lari gitu di situ. Temu tuh di situ. Jadi pertama dilihat di atas nih, di lantai paling atas ada cewek. Dia kan, dia nggak seujun dah gitu. Aduh, dia emang bisa ngeliat gitu, emang dia punya kemampuan batin itu lah, bukan bisa ngelihat. Iya, temen lu bisa ngeliat tahu gue juga punya teman bisa denger kok. Gue sih nggak pernah sombong-sombongin kebiasaan teman-teman gue. Si sombong. Cuma mamerin indra tubuh aja. Indra keenam itu lagi lari, ada di atas nih orang, gue cuekin ya. Lihat kan kalau gedung kan kotak gitu kan, lagi dia lari di paling bawah nih, set gedung B itu, lari, masih ada di atas itu. Pas lagi lari gitu, ada aja di tikungan, yang lihat dia doang tapi di depan dia. Iya. Anjing. Dari atas tiba-tiba ada di bawah di situ. Gitu, teriak tiba-tiba, wah gitu kan. Anak-anak yang lainnya lagi pada nongkrong, orang main latihan gitu. Apa siapa nih teriak? Disamperin kan gitu. Wah gitu. Cewek itu kayaknya sih kan, pokoknya pelunggunya banyak ya di sastra ya. Cewek tuh yang lihat apa yang dilihat? Iya, teman gua cewek, terus ada cewek yang lagi lari ini cewek. Iya. Dia paling belakang, dia paling ibarat secara fisik paling lemah lah gitu, gitu. Gitu, kaget pas papasan di tikungan gini. Iya, gitu. Cuma bisa duduknya jongkok gitu. Refleksnya lumayan lah, kalau kayak mau ngejengkang dah itu dah. Waktu itu siang-siang banget nih gua ke kampus kan. Sendiri tuh gua depan perpus. Temen gua datang lah kan. Bercanda kan sama gua kan. Saat itu terus temen gue bro lari gitu, samperin gue,
Anjing tai banget lu kemana aja bego, gue bilang gitu kan. Kenapa ya, gue bilang, ini hari terakhir ngumpulin skripsi. Wah anjing, horor banget lah. Asli temen gue itu kagak pernah kuliah juga orang itu, terus tiba-tiba dia ke kampus ngasih tahu gue hari ini skripsi terakhir dikumpulin, kalau enggak nih lu DO, dia bilang gitu. Aku langsung aku pantes nungguin loh gua, karena yang tadi yang sebelumnya ceritanya siang juga. Gimana, bagus gak gue? Bagus ya. Bagus. Oke lah, kalau gitu sudah kita ngomongin horornya. Cukup lah ya. Yeah. Pokoknya gue paling suka cerita Boris yang ada anak kecil depan pintu. Sama. Sorry Boris, itu menurut cerita yang gue pernah dengar itu anak kecilnya bukan anak beneran. Itu kadang-kadang yang bikin males tau apa sekarang? Sekarang pulang ke rumah tiba-tiba Bella suka ngegonggong. Anjing ya bener. Iya. Dia bisa indranya lebih kuat. Ya, mana habis bikin beginian lagi. Ya ampun. Enggak ada. Insyaallah. Udah enggak ada. Ya sudah lah, Anda sedang menyaksikan beneran nggak dibuang asupnya. Berarti itu mungkin Bilangan. respon orang itu kayak gitu ya. Iya. Pas di mobil Udahlah itulah episode Bonang Gokir kali ini. Semoga teman-teman juga di tiap kampus punya cerita horor. Ya. Jangan takut masuk Unpad, jangan takut masuk Unpad. Ya, Dinikmatin aja ya. Dimanapun ada hantu lah. Udah, kalau gitu udah. Siap. Dah.